Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan kita hari ini boleh memperingati hari Paskah, hari di mana Tuhan Yesus sudah bangkit buat menebus dosa kita. Amin. Amin. Ya, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau satu dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat semua kebaikan kemurahan Tuhan. Bahkan Bapa buat karyamu yang sungguh luar biasa. Karya penebusanmu Tuhan bagi setiap kami. Pagi hari ini kami mau merayakan ya Tuhan. Kami mau mengingat kembali Tuhan betapa Engkau baik Tuhan. Betapa Engkau luar biasa Bapa. Engkau menebus setiap dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Engkau mati di kayu salib Bapa untuk setiap kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pagi hari ini Tuhan ketika kami datang di hadapan-Mu, biar pujian pengagungan kami Tuhan, hormat kami kemuliaan hanya untuk nama Tuhan. Karena Engkau satu-satunya Tuhan yang layak kami puji, kami sembah Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan. Beracaralah di tengah-tengah ibadah kami Tuhan pagi hari ini. Lawat kami satu persatu Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Dan kami boleh terus menerima kasih sukacita damai sejahtera Allah melimpah dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan ibadah ini Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Sekali lagi boleh katakan ke kanan kiri depan belakangnya, selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Nah kita mau siap memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang sudah bangkit buat kita, amin. Amin. Sungguh kasih-Mu mempesona Tuhan. Tidak ada kasih seperti kasih Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa. Tuhan, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Sungguh Kau mempesona, sungguh Kau mempesona. Segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan Tuhan, Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Oh, 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 oh. Jalalalala. Oh, 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 oh. Jalalalala. Sungguh Kau mempesona Tuhan. Sungguh Kau mempesona. Segala perbuatanmu hapus
hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu. mati bagiku. Sungguh kau mempesona, sungguh kau mempesona. Segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku Tuhan, Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima. Lagi katakan, Kau ubah hidupku Tuhan. Kau ubahkan hidupku, Semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu. Sekali lagi Bapak Ibu katakan, Kau ubah hidupku, Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Oh, 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 oh. Shalalalalala. Oh, 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 oh. Shalalalalala. Mahkota kehidupanku. Puji nama Tuhan. Karena karyanya yang luar biasa kita diubahkan, amin. Kita dimerdekakan, kita diberikan kasih, sukacita, damai, sejahtera melimpah. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Sungguh karya-Mu mempesona. Kau mengangkat setiap kami Tuhan dari kelam, dari lembah kelam kepada kemenangan demi kemenangan. Amin Tuhan. Karya-Mu mempesonaku, Kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, Kau beriku sukacita, Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji nama-Mu. Dari hatiku mengalir pujian bagi-Mu, oh sukacita, Roh-Mu hadir di sini. Dan ku menari, memuji di hadapan-Mu Yesus. Sukacita, Roh-Mu hadir di sini. Bapak Ibu percaya kalau Tuhan ada di tempat ini, amin? Amin. Dia memberi kita sukacita karena kasih-Nya luar biasa buat hidup kita. Mari kita mau sama-sama menaikkan pujian ini. Mungkin ini sebuah pujian yang baru buat kita, tapi kita mau sama-sama belajar menaikkan pujian ini. Ada sukacita besar yang Tuhan berikan buat kita. Karya-Mu mempesonaku, Kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna.
sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hati kami Tuhan, Dari hatiku mengalir pujian bagimu. Oh, sukacita, Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita, Rohmu hadir di sini, dan ku menari, dan ku memuji pujian bagimu. Oh, sukacita, Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita, Rohmu hadir di sini. Dari hatiku mengalir pujian bagimu. Oh, sukacita, Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita, Rohmu hadir. Sekali lagi katakan, dan hatiku mengalir. Dari hatiku mengalir pujian bagimu. Oh, sukacita, Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita, Rohmu hadir di sini. La 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 la, la 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 la. Ah, haleluya. La 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 la, la 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 la. Ah, Rohmu hadir di sini. Boleh beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau ada bagi setiap kami Bapa. Lawat kami Tuhan, tilik setiap hati kami Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Thank you Jesus, kami bersyukur buat semua kebaikan kemurahan-Mu Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu, saudara-saudari yang duduk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena kami punya Allah yang luar biasa. Kau rela mati bagi setiap kami Tuhan. Engkau Tuhan yang sanggup selamatkan setiap kami Bapa. Thank you Jesus. Terima kasih Bapa. Semua kemurahan kebaikan-Mu Tuhan dalam kami. Tuhan-Mu Tuhan, kasih-Mu yang sempurna tercurah bagiku. Pengampunan-Mu Tuhan, kebaikan Sang Penebus. Kaulah harapan. Yes, Jesus. Penebus, Dia sungguh berkata.
kemurahan-Mu Tuhan, kasih-Mu yang sempurna tercurah bagiku. Pengampunan-Mu Tuhan, kebaikan Sang Penebus, Kaulah harapan. Penebus, Dia sungguh perkasa, Tuhan sanggup selamatkan, Dia sanggup selamatkan selamanya. Penulis keselamatan, bangkit taklukkan maut, Yesus atas maut. Kau rela menerima kami apa adanya Tuhan. Kau rela menerima aku apa adanya, buatku berharga. Ku serahkan hidupku, segala yang ku percaya, dan ku berserah. Sungguh Engkau penebus Tuhan, penebus, Dia sungguh perkasa, Tuhan sanggup selamatkan, Dia sanggup selamatkan selamanya. Menulis keselamatan, bangkit taklukkan maut, Yesus atas maut. Penebus, Dia sungguh perkasa, Tuhan sanggup selamatkan, Dia sanggup selamatkan selamanya. Menulis keselamatan, bangkit taklukkan maut, Yesus atas maut. Ku saksikan pada dunia, nyatakan Kaulah Tuhan atas segalanya. Yesus, ku saksikan pada dunia, nyatakan Kaulah Tuhan atas segalanya. Penebus, Dia sungguh perkasa. yes Tuhan, Engkau Tuhan yang sanggup selamatkan, Dia sanggup selamatkan selamanya. Penulis keselamatan, bangkit taklukkan maut, Yesus atas maut. Penebus Engkau Tuhan, yes Jesus, Tuhan sanggup selamatkan, Dia sanggup selamatkan selamanya. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, angkat tangan kita di hadapannya. Sungguh Engkau penebus Tuhan buat hidup kami Bapa. Penebus, Dia sungguh perkasa, Tuhan sanggup selamatkan, Dia sanggup selamatkan selamanya. Menulis keselamatan, bangkit taklukkan maut, Yesus atas maut. Yang percaya bahwa Tuhan adalah penebus, mari kita mau sembah Dia. Naikkan setiap pujian sembahmu di hadapannya. Haleluya, kami sembah Engkau.
rindu biar sidang jemaat saja katakan dengan sungguh-sungguh penebus. Engkau sungguh perkasa Tuhan. Yes, kami percaya Engkau Tuhan yang sanggup selamatkan. Thank you Jesus. Selamanya Engkau Tuhan. Haleluya. Yes, Jesus. Penebus, Dia sungguh perkasa. Tuhan sanggup selamatkan. Dia sanggup selamatkan. Selamanya penulis keselamatan. Bangkit taklukkan maut. Yesus atas maut. Dia sungguh perkasa. Tuhan sanggup selamatkan. Dia sanggup selamatkan. Selamanya penulis keselamatan. Bangkit taklukkan maut. Yesus atas maut. Kami tahu Tuhan, Engkau bangkit menaklukkan maut. Engkau bangkit mengalahkan maut Tuhan. Kami bersyukur untuk peristiwa yang sangat-sangat merupakan anugerah terbesar. Engkau yang menjalani pertempuran besar itu. Engkau telah menang atas pertempuran misi yang besar itu. Tetapi hasilnya Engkau anugerahkan kepada kami. Karena itu kami hadir pada hari ini. Selain kami ingin mengingat karya-Mu, kami juga hadir untuk menyatakan syukur kami untuk karya terbesar yang sudah kami terima daripada-Mu. Teruslah bentuk kami seturut dengan kehendak-Mu, pakai kami sesuai dengan rencana-Mu. Satu rindu kami bisa menyenangkan hati-Mu. Dan Engkau bangga bahwa kami adalah anak yang tahu diri sebagai pribadi-pribadi yang sudah ditebus, yang sudah dibela. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Ya, silakan duduk saudara. Pada hari Minggu pagi-pagi benar, perempuan-perempuan itu pergi ke kubur dengan membawa rempah-rempah. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan ketika masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit, seperti yang telah dikatakannya ketika di Galilea, bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa, disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Sungguh, Tuhan telah bangkit. Ia menampakkan diri kepada Simon. Kami tidak mengenalnya.
waktu di perjalanan. Tapi waktu ia memecah roti, kami mengenalnya. Di Emmaus. Aneh kalau dia pergi ke sana. Damai sejahtera bagimu. Mengapa kamu takut? Mengapa timbul keraguan dalam pikiranmu? Lihat, tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah, kau akan tahu. Karena hantu tidak mempunyai daging dan tulang seperti yang ada padaku. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu. Semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur harus digenapi. Seperti tertulis, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati di hari ketiga. Dan dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya. Dan aku akan mengutus Roh Kudus bagi kamu. Tapi kamu harus tinggal di Yerusalem sampai saat kamu menerimanya. Ya, tema yang akan kita angkat di Hari Raya Paskah 2024 ini adalah Set Us Free, bebaskan kita. Nah saudara, misi yang luar biasa untuk membebaskan itu pasti persiapannya luar biasa, betul enggak ya? Saya ingat dulu Indonesia pernah melakukan upaya pembebasan pembajakan pesawat di Woyla di Thailand ya. Dipersiapkanlah pasukan khusus Kopassus ya. Sekarang Kopassus itu jadi singkatan warung loh saudara. Ada-ada aja tuh ya. Aduh luar biasa. Indonesia memang kaya sama singkatan memang ya. Internet saja singkatannya Indomie, telur, kornet ya. Pokoknya ini Kopassus yang beneran ya, bukan yang warung kopi itu ya. Singkat cerita saudara ya. Semua Kopassus itu sudah dipersiapkan. Pada saat upaya pembebasan, mau menyerbu pesawat Garuda Indonesia itu, anak buah dari pasukan itu kaget bahwa komandan mereka LBM ya, bukan LBP ya. LBP Luhut Binsar Panjaitan adalah apa ya, kader terbaik ya, kader kesayangan dari LBM. LBM ini adalah Leonardus Beni Murdani, LB Murdani. Jadi pasukannya itu kaget ketika mereka tahu ternyata Jenderal Murdani ada di tengah-tengah mereka. Ketika ditanya, Jenderal kenapa ada di tengah-tengah, di garis depan pertempuran ini? Beliau bilang, upaya pembebasan ini sangat berisiko. Risiko yang pertama, kita mau membebaskan seluruh penumpang tanpa ada korban satupun. Nah ini dia ya. Tapi beresiko, targetnya adalah membebaskan seluruh penumpang. Dengan catatan bisa jadi diri pasukan itu ada yang akan kena tembak ya. Dan saya tidak mau itu terjadi ya. Saya mau ada di tengah-tengah kalian, saudara. Keren gak saudara? Maka bersemangatlah pasukan itu. Tidak ada satupun penumpang. Jangankan tewas, terkena peluru baik dari pasukan penyerbu maupun dari penyandera, tidak ada satupun. Pasukannya LB Murdani pun tidak ada yang kena. Keren ya saudara ya. Upaya pembebasan harus persiapan juga matang. Belum lama ini, tanda petik ya,
kader terbaiknya LBM, yaitu LBP, cerita juga. Bahwa dulu ketika beliau ada di Timor Timur, sekarang namanya Timor Leste, dia kalau nyerbu ada di garis paling depan, ya. Dan dia tidak pakai bulletproof, ya, pelindung yang anti peluru. Dia ada di garis paling depan. Saya ada di garis depan. Saya mau kasih tahu sama pasukan saya, peluang saya mati tertembak sama peluang kalian pasukan sama persis. Lihat saudara, like father, like son. Ya. Seperti bapaknya LBM, Leonardus Beni Murdani, Katolik. Demikianlah juga kadernya anaknya, LBP Luhut Binsar Panjaitan. Keberaniannya begini saudara ya. Saudara gimana dengan kita ya? Kita pun sebenarnya sama saudara ya. Kalau dibilang, oh Pak Tamto, ini kita mau membahas tentang Yesus. Yesus bisa lah membebaskan karena dia 100% manusia, yes. Tapi dia juga 100% Allah loh. Jadi jangan bandingkan itu. Nah, sekarang saya kasih 2 contoh tuh saudara ya. Benar-benar manusia tuh ya. Ya LBM sudah tidak ada ya, Jenderal Murdani. Tapi LBP masih ada loh, masih hidup. Ya saudara. Dan tetap berkarya sampai dengan hari ini. Saudara artinya gini. Firman ini hari ini menemukan saudara dan menemukan saya. Firman yang sama yang menemukan saya dan menemukan saudara. Tergantung saya. Saya mau firman ini tergenapi atau tidak tergantung saya, betul enggak? Juga tergantung setiap saudara yang hari ini mendengarkan firman ini. Adakah kita juga bisa menjadi orang-orang yang free? Set us free, membebaskan kita. Kolose 1 ayat 13 sampai 14. Saya jemput kita semua bangkit berdiri, kita sama-sama katakan ini. 3, 2, 1. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita dari kerajaan ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Silakan duduk saudara. Saudara, kata gereja dalam bahasa Indonesia ini berasal dari satu kata Portugal, yaitu igreja. Ya. Igreja ini adalah bahasa Porto dari eklesia. Eklesia itu adalah keluar dari gelap menuju terangnya yang ajaib. Jadi kalau kita ke gereja, kita harus ingat, kita ini sudah ditebus, dibebaskan dari kuasa kegelapan dan dipindahkan ke dalam terang kerajaan Allah. Ya. Karena itu saudara, kita harus tunjukkan bahwa kita ada di kerajaan Allah. Ya. Jangan kita menjadi orang yang dikuasai oleh ketakutan seperti ada kerajaan yang gelap ya. Saudara, saya pernah satu keluarga 2013 mungkin atau 2014. Saya satu keluarga sama-sama ke Singapura, saudara ya. Sampai di sana tuh kemalaman ya. Kemalaman terus sudah nih. Singkat cerita kita mencari-cari di mana tempat menginap kita. Karena itu kali pertama kami ke Singapura saudara ya. Terus gelap sekali. Tapi kita sudah pernah dikasih tahu, tenang aja. Selama kita ada di sana, aman. Ya. Pasti aman. Negara itu CCTV di mana-mana begitu ya. Tanda petik, Satpol PP-nya mungkin usianya usia sudah lanjut gitu ya. Tetapi mereka megang HT loh. Ya. Jadi kalau melihat ada sesuatu terjadi kriminalitas,
pasti hati itu akan bunyi dan dalam sewaktu sesegera mungkin aparat keamanan bisa menolong kita. Adalah sangat aneh kalau saya sampai sana mencari-cari tempat penginapannya nggak ketemu. Terus ketakutan begitu. Padahal saya sudah berada di sebuah negara yang tingkat keamanannya top. Tangkap maksud saya saudara ya. Jadi kalau kita sudah dipindahkan, dibebaskan dari kerajaan kegelapan menuju kerajaan Allah, semestinya kita tidak takut gitu ya. Walaupun kita sedang berada dalam situasi yang tersesat atau tidak tahu jalan atau tidak tahu di mana kita dapat satu tempat yang nyaman. Ya. Karena kita sudah ada di kerajaan yang benar. Dan untuk memindahkan itu, harganya mahal. Next. Yang menarik saudara, kata yang dipakai adalah set us free. Pakai kata set free, ada setnya ya. Kan bisa saja redeem, yang menebus juga akhirnya membebaskan juga redeem ya. Tetapi yang saya tertarik dengan kata set free atau set me free atau set us free begitu. Ada satu kata namanya set. Ya. Saya percaya saudara, sound system ini atau ini deh, ini drum elektrik ya. Ini awalnya cuma kalau nggak salah dari satu buah kardus lah begitu ya semuanya, ya. Tiang-tiangnya juga belum dirangkai begitu ya. Tapi lihat akhirnya terangkai, kabel-kabelnya semua, elektriknya gitu. Semuanya diset oleh orang yang mengirim. Ya. Akhirnya berfungsi gak? Sangat berfungsi. Ya. Karena disetting. Rupanya kata set ini adalah bisa kata kerja, bisa menjadi satu kata benda ya. Kalau kata kerja artinya mengatur. Jadi kalau lagi setting begitu ya, di setting ya itu akhirnya lagi diatur, lagi di setting ya begitu ya. Sudah kayak bahasa Indonesia lah setting gitu ya. Tapi juga bisa jadi satu kata benda ya. Satu kesatuan yang teratur. Ini pun sama. Satu set electric drum, betul nggak? Kalau cuma simbalnya aja, kita bisa bilang nggak ini satu set electric drum? Enggak, memang itu bagian dari electric drum tapi belum menjadi satu set. Ya. Jadi set itu adalah sesuatu, walaupun itu adalah menjadi satu benda, pasti sudah disetting. Ya. Tuhan membebaskan saudara dan saya, itu sudah disetting lama sekali. Sejak kali pertama manusia pertama jatuh ke dalam dosa, Tuhan sudah setting strategic plan-nya. Dia bilang kepada iblis, ular itu, kelak anak dari perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Adam dan Hawa ketika jatuh ke dalam dosa, dia malu karena tidak berpakaian. Ditutup dengan herbal daun-daunan ya. Tuhan menyembelih hewan, kulitnya diambil untuk menutupi. Jadi pakaian dari Adam dan Hawa. Sudah disetting, kelak anak domba. Darah anak domba yang tercurah itu akan memulihkan manusia sehingga hidupnya tidak terbelenggu, tidak memalukan, kira-kira begitu ya. Bayangkan, sejak kali pertama manusia jatuh, sejak itu Tuhan setting, sejak itu Tuhan set up semuanya. Demikian juga dengan kita. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, dalam hidupku, kalaupun terjadi sesuatu kejatuhan, kepleset, lalu kita datang kepada ahli set yang paling hebat, Yesus. Sanggup ke Yesus memperbaikinya? Sangat sanggup. Next. Set us free.
Jadi ada upaya pembebasan yang sudah diatur rapi sejak kali pertama manusia jatuh. Enggak mikir, enggak panik. Ya, akhirnya buah pengetahuan yang baik dan buruk itu dimakan juga. Kan kalau dulu sekolah minggu ya, buah itu digambarkan sama apel ya. Jadi padahal bukan buah apel itu ya. Sejak dimakannya buah pengetahuan yang baik dan buruk itu, Tuhan sudah set up. Sudah di setting. Enggak panik tuh. Kita manusia bisa panik? Bisa. Ketika panik datang kepada Dia, Allah yang tidak akan pernah panik. Sama kayak anak ya. Anak kalau panik nih sendirian nih. Tahu-tahu mamanya datang. Pasti tenang, betul nggak? Saya pernah bawa si Elva nih, keyboardis ya. Dulu pokoknya pernah lah, kami tuh dulu seringnya ke ada mall di Rawamangun ya, AP ya. Nama bus juga itu juga A juga ya. Sekarang mau pesta, mau adat Batak, mau adat tradisional juga ada tuh. Pokoknya A lah ya, tapi saya nggak di-endorse, nggak dibayar. Jadi saya nggak sebut tuh A-nya apa. Kalau dibayar, saya sebut itu A itu apa ya. Marganya yang punya juga saya tahu. Saudara, sekali waktu saking ramenya nih ya. Si Elva ini kan bersama dengan saya ya. Terus Ibu Gembala ini lagi nyari pakaian lah begitu ya. Lagi season lah. Singkat cerita saya berpikir Elva akan menuju mamanya dan terakhir kita tahu kok mamanya lagi di mana. Singkat cerita dia jalan menuju mamanya. Saya pikir udah deket nih, deket kok. Tiba-tiba entah gimana pergerakan orang, saya nggak bisa lihat Elva. Saya ngomong lah, Ri, Elva mana? Lah, kasarnya ya mau ngomong, lu nanya sama gue nanya sama siapa? Tanya sama lu kok. Paniklah kita. Nah, kebetulan saya punya panggilan sayang kepada semua anak saya ya. Tahulah panggilannya apa? Claire ya. Saya panggil lah Claire, Claire, Claire gitu ya. Tiba-tiba terdengarlah sebuah tangisan gitu ya. Bapak sama anak bisa bedain lah tangisan. Ya, tangisan Oya sama tangisan Dian, Mina pasti bisa bedain ini. Saya pasti bisa bedain. Saya langsung menuju tangisan itu. Karena dia teriakan, Pak gitu. Dan saya tahu lah, ya mungkin semua orang di situ, semua anak manggil papanya papa ya. Ya mungkin juga ada panggilan lain ya. Singkat cerita saya ketemu sama dia lagi ketakutan begini. Pak, saya teriak, Claire. Ketika dia dengar kata Claire, semakin dekat, saya mulai lihat dia semakin tenang. Kenapa? Kayaknya makin mendekat gitu ya. Dan ketika datang, saya peluk, saya bawa ke mamanya. Saya udah bilang sama mamanya, Ri kamu tetap di sini ya. Ntar jangan sampai semua nyari. Itu kalau di mall kan susah loh, nyari orang. Cuma bertiga tuh itu ribetnya minta ampun. Masih mendingan kita suruh lomba nyari telur. Gampangan nyari telur daripada nyari keluarga kalau lagi di mall. Apalagi maaf nih saya sebut berarti nggak apa. Di PRJ nih kalau rombongan. Susah. Mendingan udah janjiannya jam ya. Jam 9. Paling lama jam 9 lewat 15 kalau nggak ada. Kami tinggal. Udah pasti tuh kalimat sakti itu saudara ya. Di gate berapa? Wah begitu aja saudara ya. Ini tips and trick ya kalau ke PRJ itu susah saudara. Mau dibilangin apa juga susah lah. 9, jam 9. Sebentar lagi masih punya injury time 15 menit. Udah tahu jam 9 nih. Masih keliling nih. Tapi kalau udah ada kalimat pamungkas, jam 9.15 kami semua cus. Itu cespleng saudara ya. Udah pasti jam 9.15 ada di gate yang dimaksud tadi ya. Saudara. Upaya pembebasan sudah diatur rapih dalam suatu kesatuan yang sudah dirancang secara strategis, saudara ya. Sudah diatur rapi, bahkan diatur rapi sejak pertama kali manusia jatuh. Sampai disebut kok, saking rapinya. Kelak anak dari perempuan ini, tuh lihat saudara ya. Anak dari perempuan ini
berarti itu adalah anak dari seorang ibu. Memang kan ibu Yunda Maria jadi bumil bukan karena Bapak Yusuf, betul kan? Saudara bayangkan, sampai hal yang detail seperti itu sudah Tuhan set sejak kali pertama manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi saudara, kalau kita mengalami sesuatu yang berat sekalipun, kita mungkin gak panik, mungkin panik. Tapi kita harus tahu ada pribadi yang tidak akan pernah panik. Datang ke pribadi itu, dia akan tahu bagaimana caranya meresetting hidupmu, hidupku. Katakan amin. Karena dia bisa merancangkan perbaikannya. Di Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Saudara, ini gambaran kita manusia, ya. Kita sudah tahu nih misinya berat banget. Ayat ini menggambarkan, kalaupun kita bilang misi ini berat, mau ngomong ngeluh, ngeluhnya juga sama Tuhan aja dah. Jangan gini saudara. Capek banget ya. Saya sharing sama PCS. Terus disuruhnya begini. Pek. Udah gak boleh kemana-mana. Pokoknya begini aja. Pek. Udah. Titik. Saudara-saudara. Capek banget. Terus datang ke orang lain. Tahu gak? PCS saya. Yang tadi jadi WL. So saklek orangnya. Itu kayak Tuhan aja dia. Udah kayak jenderal aja dia. Saudara-saudara, sikap itu berdasarkan bacaan ini salah banget saudara ya. Salah banget. Kalaupun dirasa berat, datanglah kepada Tuhan. Atau datang kepada PCS yang tadi itu ya. Kak, tapi susah lah Kak. Pasti PCS akan bilang, emang susah. Tapi kita punya kepala Yesus yang tahu step by stepnya. Kita datang aja sama dia. Nanti Tuhan akan tuntun langkah demi langkah. Jangan kita nyari jalan sendiri, manuver gitu, nyari jalan sendiri. Tambah nyasar saudara ya. Alkitab kita tidak ada yang menutup-nutupi kata demi kata dari Yesus. Betul gak? Orang boleh nyerang ayat ini. Tahu gak Tuhan lu yang katanya Tuhan. Masa datang, udah jelas udah mau disalib. Dia katanya lahir untuk menyelesaikannya di kayu salib. Tapi dia masa ngomong begini sama bapaknya. Kalau boleh cawan ini lalu, kalau boleh jangan disalib gua. Tuhan macam apa itu? Saudara, padahal ayat ini mau bicara. Mau memberi teladan kepada kita. Kalaupun kita merasa sesuatu itu berat, silakan sampaikan isi hatimu tapi kepada yang tepat. Namanya siapa? Bapa kita, Tuhan kita, Yesus saudara. Bisa juga diwakili supaya bisa langsung dengar jawabannya ke PCS atau ke tim pengembalaan. Ya. Jangan malah ngoceh di mana-mana gitu. Capek banget PCS gua. Gua malah diomelin. Bukannya didoain kek. Dibeliin gua rumah kek. Mau juga tuh saya itu. Tolong cariin saya tuh. Kalau ada pemimpin. Saya datang sharing terus saya dibeliin rumah sih. Boleh juga lah. Tolong dikasih tahu ya. Saudara kan tahu nomor telepon saya ya. Kasih tahu ke saya ya. Nanti saya chatting dia lah ya. Saya ucapkan dulu selamat Hari Raya Paskah 2024 gitu ya. Ujung-ujungnya mana tahu dikasih rumah. Udah saya bikin deh sekolah Kristen Kabar Baik. Enggak untuk rumah saya. Santai saudara ya. Saudara. Kalau boleh, cawan ini lalu daripadaku. Tapi lihat itu koma. Ini untuk mewakili. Kita kalaupun punya
masalah dan ada jawaban, tapi kayaknya berat bagi kita, datang kepada Tuhan, saudara. Dia yang sudah setting segala sesuatunya rapih, teratur. Ya, lihat kalimat berikutnya. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Lihat. Yesus yang adalah 100% manusia saat itu di Getsemani, mewakili kita ya. Mau mengatakan gini, kalau kita jadi manusia, percayalah. Bukan kehendakku tapi kehendakmu Bapa yang jadi. Karena Bapa pasti tahu yang terbaik bagi anaknya. Ya. Contoh ya, saya punya cucu namanya Sharon. Sharon yang kecil ya. Jangan Sharon yang udah remaja, apalagi Sharon yang udah di Taiwan ya. Dia lihat nih ya. Kan dia kalau kata Memiar juragan apa dia? Juragan kantin ya Bu. Awas tuh juragan kantin keluar. Si Sharon ya. Walaupun setiap hari dia tahu banyak murid selalu ngomong mau beli es mambo dong, mau beli es mambo gitu ya. Kadang-kadang yang ngelayanin adalah mamanya Ripa. Saya yakin mamanya tahu anaknya dotnya bukan es mambo, tapi dot yang ada isinya susu, betul nggak? Karena mamanya tahu apa yang dibutuhkan oleh anaknya. Saudara, kita pun sama, kita punya Bapa yang tahu apa yang terbaik buat saudara, buat kita. Nah mantapnya adalah saudara, Yesus tahu dan Yesus percaya bahwa kehendak Bapa pasti sudah set up. Sudah dipersiapkan dengan matang. Ya. Sama step sampai anak itu akhirnya bisa makan bubur apa itu? Milna ya. Ya disebut merek. Semoga ada endorse untuk Pasar Murah. Nggak mungkin ketika bayi baru usia 3 bulan, Helen kayaknya nggak mungkin dikasih itu ya. Nggak mungkin ya. Bisa sakit tuh ya. Anaknya sakit, emaknya juga sakit ya. Karena jagain itu anak. Persiapannya sudah matang ya. Bahkan susu aja ya. Susu D1, D2, D3 plus ya ada usianya lah ya. Semuanya sudah dipersiapkan dengan matang. Next. Jadi kita harus ikuti rancangan, ikutin settingan. Ya. Jangan kita merasa kayaknya settingan gue lebih bagus deh. Ini kayaknya Tuhan rada-rada gak pas ini. Saudara siapa kita? Dan Yesus memberi contoh settingan Bapak lebih bagus daripada settingan dia. Buktinya. Yohanes 19:28 gak usah dibuka, saya ceritakan saja. Yesus untuk bilang haus. Dia nunggu saat yang tepat loh. Baru dia ngomong haus. Supaya genaplah yang ada tertulis. Untuk ngomong haus. Ya. Padahal dia sudah di, mana tuh? Palang ya, udah digantung ya. Saudara gak usah digantung di situlah. Kita naik motor aja nih. Ini kan panasnya lagi wow ya. Rasanya tuh aus betul. Ya Ija, sering naik motor ya Ija. Aus kan ya Ija ya. Yesus bukan naik motor, bukan naik ojol. Dia naik palang, disalib, dipantek. Untuk ngomong haus, dia tunggu saatnya. Itu untuk menunjukkan apa? Dia percaya total kepada settingan Bapak. Next. Ada murid-murid ya. Murid-murid ternyata tidak seperti itu ya. Ternyata murid-murid seringkali belum mengerti ya. Yohanes 20 ayat 9 ini mau bicara ini ya. Ketika di apa itu? Di gua kuburan Yesus yang sudah kosong itu.
Kan Maria Magdalena dulu yang ke sana ya. Terus kasih tahu ke murid-murid yang lain. Itu murid-murid yang lain sampai nggak ngerti. Ya. Kenapa? Karena mereka belum mengerti. Mereka tahu nggak tahu, tapi belum mengerti dengan sungguh bahwa memang Yesus bilang di hari yang ketiga bait yang diruntuhkan ini, bait Allah yang diruntuhkan ini akan kembali berdiri. Bahwa di hari ketiga dia akan bangkit. Kok bisa nggak ngeh? Kok bisa nggak ngerti? Padahal mereka sudah tahu. Kenapa bisa begitu? Karena dikuasai oleh ketakutan saat itu karena gurunya sudah disalibkan. Lukas 24 ayat 25. Ada 2 orang murid Yesus jalan ke jalan Emmaus. Ya. Ada 1 orang jalan bersama dengan dia. Enggak engah bahwa yang jalan itu adalah Yesus. Ya, Yesus yang sudah bangkit. Ya. Sampai akhirnya engahlah dia bahwa ini adalah Yesus. Ya. Lalu Yesus ngomong bilang, kamu lamban hati sehingga kamu tidak percaya. Mereka tahu nggak kisahnya Yesus? Tahu. Tapi mereka lamban hati. Sehingga kamu tidak percaya, saudaraku, jangan sampai kita lamban hati kita. Supaya nggak lamban hati kita, bagaimana? Kita harus tahu aturan rancangannya Tuhan. Salah satu aturan dan rancangan Tuhan itu adanya adalah di Alkitab selain dari khotbah ya. Sekarang bagaimana mungkin kita bisa tidak lamban hati kalau kita tidak baca, tidak tahu firman Tuhan. Ya. Saya istri beberapa kali ngajarin Elva driving ya. Belum sampai menghafal semua rambu-rambu ya. Rambu-rambu kan macam-macam loh saudara ya. Kan rambu itu ada yang ini garis nggak putus, ini garis putus-putus. Itu ada artinya ya. Ada garis putus-putus, itu artinya ada apa gitu ya. Boleh atau tidak gitu. Bagaimana mungkin Elva ngerti tentang hal itu sebelum ke jalan raya yang sebenarnya ya. Kalau dia tidak diajarin, tidak diberitahu dan dia tidak belajar dan tidak cari tahu, betul nggak? Saudara, bagaimana mungkin kita bisa tahu bahwa kita tidak nyasar, tidak salah belok kalau kita tidak tahu peraturannya. Karena itu minimal kita harus tahu dulu. Tapi jangan cuma level tahu, tapi harus mengerti. Karena levelnya murid Yesus saja di Yohanes 20 ayat 9, kamu belum mengerti. Di Lukas 24 ayat 20, kamu lamban hati. Kenapa lamban? Karena enggak mengerti. Orang kalau sampai mengerti kan kadang-kadang mesti diulang-ulang belajarnya, betul nggak? Sampai mengerti. Ya. Sekarang saudara ya, pasti kita semua pernah tahu lah rumus-rumus ya. Cuman ya kalau saya nanya nih rumus ini juga belum tentu saudara apal, betul? Karena nggak pernah diulang-ulang kan? Rumus Pitagoras lah, rumus gravitasi lah. Udah dapat tahu mohon maaf lahir dan batin ya. Kita lupa ini. Tunggu kita mesti nanya dulu Mbak Google ya. Karena itu perlu kita membaca firman Tuhan. Rajin berulang-ulang. Murid Yesus bisa tidak mengerti. Karena cuma sampai level tahu. Murid Yesus ada yang lamban hati. Kenapa? Karena tidak dilatih ya. Saya yakin kalau setiap kita dilatih rumus-rumus terus di kepala kita ya. Kita pasti hafal dan bisa jawab, betul nggak? Ada yang tahu rumus luas trapesium kayak apa? Udah jangan dipikirin, nanti juga saya juga pusing. Saya nggak tahu supaya kalau ada yang jawab terus, benar nggak Pak Tanto? Saya juga nggak tahu, saya lupa. Jadi udah nggak usah pikirin dan nggak usah jawab. Nanti saya ditanya, betul nggak Pak Tanto? Saya juga nggak tahu betul apa enggak. Anda bagaimana? Yesus ikutin rancangan, Yesus mengenapi rancangan. Last point dari slide ini. Anda bagaimana saudara? Murid-murid Yesus ternyata tidak ikutin. Anda bagaimana? Ikutin atau tidak? Saudara-saudara, Yesus ya, ketika disalib,
Dia sengsara tuh, dia ditinggalin orang-orangnya. Lihat doanya dia. Ya Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini jiwa besar luar biasa dari Yesus. Padahal mohon maaf ya, sebenarnya mereka tahu gak tahu. Imam-imam yang jadi saksi, menghadirkan saksi, tahu gak sebenarnya Yesus tidak salah? Tahu. Tapi dia hadirkan saksi-saksi supaya Yesus jadi salah. Tahu. Kayafas tahu gak Yesus tidak salah? Tahu. Pilatus tahu gak Yesus tidak salah? Tahu. Sampai dia bilang begini Pilatus. Enggak aku dapati kesalahan pada orang ini. Kalau kalian mau lakukan, lakukanlah. Dia cuci tangan kan. Aku tidak punya kaitan atas orang ini. Atas kesalahan yang kalian mau jatuhkan pada orang ini. Tapi gak ngerti mereka semua. Itu semua harus terjadi. Yudas tahu gak bahwa gurunya akan disalibkan? Tahu gak? Tahu. Kalau Yudas tidak mengkhianati Yesus, kira-kira Yesus disalibkan atau tidak? Tetap disalibkan saudara. Karena darah anak domba Allah harus tercurah. Ya. Anda Yudas tidak mengkhianati Yesus, tetap jadi salibkan saudara. Cuma iblis mau mempermalukan dengan cara apa? Muridnya Yesus gini. Yudas itu adalah bendaharanya Yesus ya. Bu Mari tidak akan mempercayakan rekening-rekening dari kabar baik ini kepada Kak Heni dan juga Deborah kalau kami tidak percaya sama dia. Bahkan Heni pun tahu keuangan kami. Lebih tahu dia daripada saya. Saya nggak tahu apa-apa. Artinya kami udah percaya gitu ya. Cara iblis mempermalukan adalah dia rebut orang kepercayaannya Yesus dalam hal keuangan. Yudas. Dengan cara yang murah lagi. Disogoknya dengan 271 triliun. Oh bukan, itu yang lagi rame saudara ya. Dengan 30 keping uang perak doang saudara. Bisa-bisanya. Selama 3,5 tahun lo ikut Yesus menyaksikan orang mati dibangkitkan. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Kan kadang-kadang ada yang bercanda ya. Dalam KKR kami tenang saja. Yang buta berjalan, yang lumpuh melihat. Ya jelas saja orang yang lumpuh bisa lihat. Saya juga bisa lah mujizat begitu. Tapi bisa lo mengkhianati Yesus loh. Dia tahu loh bahwa Yesus itu adalah Mesias. Tapi dia bisa mengkhianati Yesus karena gak ngerti. Dan tidak mau ikutin rancangannya Tuhan. Padahal kalau dia ikutin ya, nama dia harum gak? Harum, bahkan dia masuk surga. Ini gara-gara bunuh diri masuk neraka jahanam saudara ya. Petrus menyangkali Yesus gak? Menyangkali Yesus, padahal dikasih tahu. Nanti sebelum jagonya ayam, oh bukan. Sebelum ayam berkokok 3 kali. Kamu sudah menyangkali aku. Sebelum ayam berkokok, kamu sudah menyangkali aku 3 kali. Ya. Tapi dia lakukan gak penyangkalannya? Dia lakukan. Luar biasa ya saudara. Petrus tuh. Oh, bedanya sama Yudas, Petrus bertobat. Datang lagi kepada Tuhan, akhirnya dipulihkan enggak? Dipulihkan ya. Malah dia menjadi Sri Paus pertama. Terakhir saudara, ada satu tokoh yang luar biasa. Satu-satunya murid Yesus dari 12 murid. Yang total percaya dan mengasihi Yesus. Namanya siapa? Yohanes.
Di prosesi via dolorosa jalan sengsara itu, dia ada nggak? Ada. Dengan segala resiko loh. Saya kok jadi Yohanes saudara ya. Saya ikutin terus itu Yesus. Dan saya bilang itu guru saya. Kira-kira ada nggak kemungkinan saya juga disalib? Ada loh. Ada loh. Tapi dia tahu itu gurunya. Dia ikutin jalan salib. Jalan salib aja diikutin, apalagi cuma perintah-perintah Tuhan. Dia pasti ikutin. Apa kehormatannya diberikan Yesus. Di kayu salib itu sebelum terakhir dia menembuskan napasnya. Dia bilang sama ibunya, ibu itu anakmu. Dia titipkan ibunya kepada Yohanes. Saya nggak ngerti itu rumahnya Yohanes kayak apa di surga. Dan kepada Yohanes dia bilang, anak ini ibumu. Yesus mempersembahkan, mempercayakan ibunya kepada Yohanes. Saudara, kalau saudara dan saya ikut Yesus, terus mau mengerti kehendaknya. Ikutin jalannya walaupun mungkin susah. Mungkin tidak sesudah susah jalan salib ya, ngeri ya. Tapi mungkin ada jalan salibnya kita berat saudara, tapi ikutin saja. Yesus sampai bilang kepada Yohanes, anak ini ibumu. Ibunya dipersembahkan kepada Yohanes. Saudara, apa yang tidak bisa Tuhan persembahkan bagimu saudara? Tuhan sudah set you free. Tuhan sudah menebusmu. Sudah menyetingnya dengan detail sekali atas hidupmu, atas hidupku saudara. Ikuti saja. Bukan cuma Tuhan mempercayai Yohanes, tapi Tuhan juga memprotek Yohanes. Dari 11 rasul itu saudara ya, yang semuanya martir, ada yang dipancung begitu ya. Sebenarnya Yohanes juga dihukum. Hukumnya apa saudara? Digoreng saudara. Karena digoreng kagak mati-mati, yang ngegoreng capek. Enggak kriuk-kriuk ini orang satu. Akhirnya dikeluarin lah ya. Dikeluarin akhirnya dibuang ke pulau Jawa ya. Enggak, Pulau Patmos saudara, bukan Pulau Jawa saudara ya. Ke Pulau Patmos. Saudara, segitunya Tuhan memproteksi Yohanes. Saudara, kalau saudara ikutin rancangannya Tuhan. Bukan hanya Tuhan akan mempercayakan banyak mujizat dalam hidupmu. Bukan hanya Tuhan akan mempercayakan sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya. Dia juga akan memproteksi kita. Ya. Ada yang bilang surga di bawah telapak kaki ibu. Nggak tahu dia benar apa enggak, nanti tolong dicek aja ya saudara ya. Artinya gini, betapa pentingnya ibu ya. Hal yang penting saja Tuhan percayakan kepada Yohanes. Mujizat pertama pun terjadi bukan karena kehendak Yesus, bukan karena kehendak Bapa, betul enggak? Tapi karena permintaan ibunya. Permintaan ibunya. Dan ibunya itulah yang dipercayakan kepada Yohanes. Keren, apa keren banget saudara? Kerennya banget. Ya. Tuhan juga bisa memberikan, mempersembahkan, mempercayai hal yang besar sekali dalam hidupmu, dalam hidupku. Asal kita ikuti aja rancangannya, maka dia akan set you free. Saya jemput semua imam musik. Semua harganya mahal saudara ya. Butuh darah tercurah. Oleh kuasa darahmu. Saudara, manusia, di dalam diri manusia, itu ada berapa liter sih darah? Ada 5 liter darah. Saudara, saya ingat, saya punya teman, sahabat.
Suaminya pendeta, ya dia juga pendeta ya. Sekali waktu dia butuh sekali donor darah dan susah ya. Lalu saya di grup Pria Sejati, istri saya bagikan juga di grup WB, anak-anak saya bagikan di grup BBS, Girlstock. Terus akhirnya banyaklah orang yang punya kriteria yang sama menyumbangkan darahnya di PMI Bekasi. Ya. Thank God, saudara, akhirnya dia berhasil melewati fase terberat dalam hidupnya yang nyaris meninggal. Saudara, ada darah yang lebih mahal daripada itu. Darahnya Yesus. Curahkan semuanya, saudara. Sampai titik darah penghabisan untuk menebusmu, menebus hidupmu. Untuk set us free, untuk membebaskan kita. Yuk, kita datang kepada Tuhan. Tema kita juga, rencana strategis. Sama kita punya rancangan, harus dibawa kepada Tuhan. Harus datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Engkau layakkan kami Tuhan. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Tuhan bukan hanya membebaskan kita dari perbudakan dosa, tapi Dia juga menganugerahkan banyak mujizat, banyak berkat. Jangan samakan ini dengan kekayaan dulu, saudara ya. Mujizat dan berkat bisa dengan berbagai cara, saudara ya. Tuhan juga memproteksi kita, saudara. Mungkin hari ini saya juga belum punya rumah gitu ya. Motor pun ada, lalu hilang, itu pun dibeliin orang, saudara ya. Tapi Tuhan anugerahkan banyak hal dalam hidup saya, saudara. Keempat anak saya Tuhan pelihara. Ya. Dalam banyak hal, saudara. Keempat anak kami rata-rata semuanya pasti melihat apa yang bisa melihat, apa yang tidak dilihat oleh kebanyakan manusia, saudara. Termasuk anak kami ada di Pekalongan, saudara ya. Apalagi di rumahnya anak kami di Pekalongan itu semua banyak CCTV, saudara. Sehingga kalau ada kejadian-kejadian unik ada rekamannya, saudara. Perlu dibagikan juga di sini ya. Sesuatu yang gak mungkin bergeser kira-kira begitu ya. Ada tuh rekamannya. Sampai saya bilang sama Erin, saya kalau ke sana pasti saya urapin rumahnya. Hendra pernah ke sana. Oh, itu banyak lah. Yang kelihatan sama gak kelihatan ya, ular segala macam. Ini ular bukan ular biasa ya, saudara ya. Tapi Tuhan bukan hanya memberkati Erin, tapi Tuhan melindungi Erin, saudara ya. Mungkin gak saudara tiba-tiba dari pagar ada ular palanya udah dipotong, mungkin gak saudara? Biasa-biasa itu peristiwa.
Kalau sekali mungkin nggak sengaja saudara. Kalau beberapa kali kira-kira sengaja nggak tuh saudara? Nggak sengaja om. Nggak mungkin nggak sengaja. Apa urusannya orang sengaja potong itu ular kepalanya. Badannya dilemparin ke dalam. Apa urusannya saudara? Kendi yang saya temukan, saya pegang gitu ya. Saya bilang ngapain kamu di sini? Itu ternyata kendi yang balik untuk ketiga kalinya saudara. Tuhan proteksinya sampai segitunya saudara. Oleh kuasa darahnya. Jadi datang kepada Tuhan saudara. Ikutin semua rancangannya apapun itu, seberat apapun itu yang terbaik dalam hidupmu, itu yang terbaik dalam hidupku. Amin. Saya nyebut kita semua bangkit berdiri oleh kuasa darah. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah. Ku menjadi ciptaan baru. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan baru. Oh, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Di Paskah 2024 ini Tuhan, aku percaya Engkau membebaskan setiap kami dari segala belenggu, bukan hanya dari belenggu dosa, tetapi juga dari segala rancangan si jahat yang akan menghambat kami merebut janji-janji Allah. Kami mau ikuti rancangan-Mu sepenuhnya Tuhan, karena Engkau sudah set up itu sempurna. Tinggal kami mau menyerahkan hidup kami sempurna enggak, total enggak untuk Tuhan beracara dalam hidup kami. Kalau iya jawabannya, seperti pada Yohanes murid yang Engkau kasihi, Engkau juga bisa menerima kami menjadi murid-Mu yang Engkau kasihi. Yang kepada diri kami Engkau berkenan, sehingga Engkau memberikan kepercayaan yang luar biasa dalam hidup kami. Engkau memberikan perlindungan yang luar biasa dalam hidup kami. Tuhan, hamba berdoa untuk setiap kami yang mendengar firman ini hari ini. Firman ini menemukan kami, firman ini mendarat di hati kami, firman ini kami mengerti dan kami mau jalani, kami mau ikuti. Supaya kami tidak lamban hati, kami akan terus bergaul karib dengan firman Tuhan. Sehingga kami bisa peka untuk berjalan dalam terang kebenaran firman-Mu. Dan firman-Mu, kebenaran-Mu itu benar-benar akan memerdekakan kami. Set us free, memerdekakan kami. Tuhan, materaikan firman-Mu ini. Setiap kami yang sedang berjuang melalui keuangan kami. Engkau yang membela, Engkau yang set up terobosan dalam hidup mereka. Yang sedang berjuang dalam kesehatan, dalam pendidikan, masa depan, dalam keluarga, dalam karir. Engkau yang set up semuanya dalam nama Yesus. Kondisi terpuruk Engkau ubah, mereka terus naik. Gak pernah turun jadi kepala, gak pernah jadi ekor. Gak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Paskah hari ini mau bicara kepada kami. Engkau set us free. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, setiap kita yang mau hidup dalam settingannya Allah, yang sudah set
hidup kita jadi merdeka. Bersama dengan saya katakan, Amin. amin. I cast my mind to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see his wounds, his hands, his feet, my Savior on that cursed tree. His body bound and drenched in tears, they laid him down in Joseph's tomb, the entrance sealed by heavy stone. Messiah still and all alone. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Then on the third, at break of dawn, the Son of Heaven rose again. Oh, tremble death, where is your sting? The angels roar for Christ the King. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Shall return in robes of white, the blazing sun shall pierce the night, and I will rise among the saints, my gaze transfixed on Jesus' face. Saya menyaksikan perekaman ini ya. Luar biasa mereka berjuang itu. Ulang lagi itu sampai sakit-sakit badan mereka. Tapi semuanya akhirnya bagus tampilannya. Saudara, Tuhan men-set hidupmu sesempurna itu sebenarnya ya. Tidak ada hal yang tidak sempurna yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Sebentar kita akan ambil, biasanya pasca ya kaitannya dengan telurnya. Saudara tenang, ini akan saudara ambil, nggak usah cari di mana-mana gitu ya. Nanti saudara ambil, di sini ada ayatnya. Saudara. Kenapa sih telur ini suka menjadi satu? Kalau Natal biasanya candlelight ya, lilin ya. Melambangkan kita harus jadi terang, kita tidak lagi dikuasai kegelapan. Lalu telur mau bicara apa? Saudara, telur ini sebenarnya adalah barang mati ya saudara ya. Tetapi ketika dierami oleh induknya saudara ya, dia menjadi benda hidup, makhluk hidup ya. Dierami oleh induknya ya. Ini jangan dierami di rumah saudara, ini udah direbus jadi gak bisa ya. Mau dikasih ke jagonya ayam juga percuma, gak akan jadi ayam ini saudara ya. Cuma yang ingin saya katakan, yang ingin sekali pesan yang diberikan selalu dalam Paskah adalah telur ketika dierami oleh induknya jadi kehidupannya. Hidupmu dan hidupku saudara. Ketika dekat dengan induk semang kita yaitu Bapa kita,
kita pasti alive forevermore. Selamanya kita akan hidup, saudara ya. Dalam kondisi apapun, dalam keekonomian apapun, aduh mati deh, jangan, enggak mati saudara. Ya. Apalagi di sini kan dikasih juga ayat saudara ya. Saudara, ayat ini mau langsung relate dengan hidup saudara atau tidak, itu bukan masalah saudara ya. Tapi ingin dikatakan adalah firman ini pun bisa menjadi firman yang hidup. Kalau kita terus serahkan hidup kita juga ke dalam tangan Tuhan ya. Nih saudara ya, firman itu ditaruh di dalam hati kita menjadi firman yang hidup asal apa? Kita pun menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Ya. Maka firman yang ditanam di hati kita menjadi firman yang hidup dan tergenapi dalam hidup kita. Katakan amin. Ya saudara-saudara, saya jemput kita semua bangkit berdiri dan satu persatu kita akan, supaya nggak lama mungkin jangan maju deh ya. Diedarkan aja kali ya, ambilnya secara acak gitu ya Pak Irwan ya. Ya, tetap berdiri aja nggak apa-apa saudara ya, biar nanti dibagikan. Kita satu dalam doa saudara. Tuhan, di tangan kami ada telur Paskah. Kami mau mengingat bukan soal telurnya ini, tetapi bagaimana kalau kami di tangan-Mu, kami pasti hidup. Di tangan kami juga ada firman-Mu. Firman itu menjadi firman yang hidup kalau ditaruh di dalam hati kami, di tanah hati kami, dan kami bawa hidup kami dalam tangan-Mu. Maka firman, semua janji Tuhan jadi hidup dan digenapi dalam hidup kami. Tuhan, biarlah Natal 2024 ini membawa arti dalam hidup kami, bahwa kami juga alive forevermore, selalu hidup di dalam Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk dulu saudara, nanti ada pengumuman. Bagaimana kabarnya hari ini? Kami berharap Kemers dalam keadaan yang sehat. Kami sangat bersuka cita karena hari ini Kemers dapat bersama-sama dengan kami merayakan Paskah dengan keluarga. Kabar baik. Beberapa informasi yang kami akan sampaikan. Setiap harinya kita ada doa pagi pada frekuensi jam 5 sampai jam 6 pagi di tempat masing-masing tentunya. Hari Senin sampai hari Jumat ada menara doa yang dilakukan secara serentak dari jam 6 sore sampai jam 7 malam selama 1 jam dapat dilakukan di tempat masing-masing. Khusus di hari Rabu, menara doa dilakukan secara onsite di tempat ini jam 7:30 sampai jam 8:30 malam. Di hari Sabtu kembali lagi ada ibadah Sabtu Ceria. Wow, seru banget! Karena Sabtu Ceria selalu menghadirkan hal-hal yang seru. Get in, get it. Setiap adik-adik datang ibadah Sabtu Ceria dan juga Casey akan mendapatkan reward yang nantinya rewardnya dikumpulkan dan dapat ditukarkan dengan hadiah-hadiah yang menarik tentunya. Jadi pastikan anak-anak dari Bapak Ibu hadir secara onsite. Tayangan ibadah Sabtu Ceria juga dapat diikuti secara online di YouTube GBI Kabar Baik. Di hari Sabtu juga diadakan doa malam jam 7 malam. Sabtu depan, doa malam adalah doa malam Sabtu pertama. Jadi ini wajib untuk seluruh pengerja untuk hadir. Jemaat Tuhan juga diundang untuk ikut dalam menara doa dan juga doa malam jam 7 malam. Di hari Minggu kembali lagi ibadah raya dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu ibadah raya pertama jam 9 pagi disertai dengan ibadah Kids Community, kemudian ibadah raya kedua jam 10:30 siang, dan juga ibadah raya ketiga jam 3:30 sore. Kami sangat rindu Bapak Ibu para Kemers aktif dalam beribadah secara onsite.
Nanti sore, pastinya di jam 3:30 sore ada ibadah Paskah Junior Committee yang pastinya seru banget. Jadi untuk para kemers bisa mengajak para putra-putrinya untuk mengikuti ibadah Paskah di sore hari. Kemudian ada hal yang seru karena Young Men mengadakan pembinaan camp menginap di tanggal 23 sampai 24 Mei tahun 2024. Wah, seru banget ya. Ini khusus anak-anak muda pada usia 16 tahun ke atas. Ingat, tetapnya mereka yang masih single, belum pernah menikah loh. Jadi kalau Bapak Ibu punya putra yang belum menikah pada usia tersebut, diajak ya untuk mengikuti pembinaan Young Men dengan biaya registrasi Rp300.000. Demikian informasi yang saya sampaikan. Sesudah ibadah, Bapak Ibu, para kemers dapat memberikan persembahan. Persembahan bisa diberikan secara langsung atau ke rekening BCA atas nama GBI Kabar Baik. Baik persembahan umum, persembahan syukur, pengembalian persepuluhan, dan juga pembangunan rumah Tuhan. Bagi kemers yang juga rindu terlibat dalam GET 2020, dapat mentransfer ke rekening BCA atas nama Deborah Asima. Terima kasih untuk kemers yang sampai saat ini setia dalam menabur pembangunan rumah Tuhan. Bagi kemers yang belum masuk dalam kelompok sel atau yang disebut CS, boleh untuk segera mendaftar kepada saya, Saudari Esther. Demikian informasi yang saya dapat sampaikan. Kami dari pelayanan GBI Kabar Baik mengucapkan selamat Paskah di tahun 2024. Kiranya kebangkitan Kristus memberikan kita semangat untuk terus menyampaikan Injil kebenaran firman Allah. Tuhan memberkati. Kita akhiri ibadah kita. Terima kasih Tuhan untuk Paskah 2024 ini. Kami percaya Tuhan Yesus untuk komunitas Kabar Baik. Kami semua keluarga besar komunitas Kabar Baik, baik gereja Kabar Baik maupun sekolah Kabar Baik. Kami semua adalah umat tebusan-Mu yang Kau bawa dari kegelapan menuju terang-Mu yang ajaib. Setiap kami, semuanya mendapat jalan keluar Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit Kau sembuhkan, yang miskin Kau perkaya. Kuasa kebangkitan-Mu membebaskan, menolong, memberkati, dan juga melindungi kami. Kami tetap berdoa untuk Pak Alex Limbong, oleh biru Yesus, sembuh sempurna dalam nama Yesus. Untuk anak-anak kami yang kelas 6 yang akan naik ke jenjang berikutnya, Tuhan Yesus, Engkau buka jalan supaya mereka juga bisa masuk ke SMP yang mereka tuju. Demikian juga anak TK yang mungkin tidak melanjutkan ke SD Kabar Baik, Engkau juga buka jalan Tuhan. Untuk anak-anak kami yang dari SMP menuju SMA, Engkau juga buka jalan. Untuk yang SMA menuju perguruan tinggi, Engkau juga buka jalan. Kami percaya semuanya Engkau set up sempurna dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami dukung juga pelayanan Ibu Gembala kami yang sedang pelayanan di tempat lain. Tuhan Yesus Kau berkati pelayanannya, biar juga ada revival terjadi dalam pelayanan beliau di sana. Dan akhirnya Tuhan Yesus, kami serahkan segala kegerakan-Mu di Kabar Baik ini di bawah pimpinan-Mu Tuhan. Demikian juga dengan 25th Camp Anniversary, 25 tahun pelayanan Coast Mission Ministry ini. Kami yakin dan percaya rangkaian anniversary-nya juga Engkau bekerja di dalamnya. Lebih daripada sekedar merayakannya, kami mau berkomitmen lebih untuk terlibat aktif dalam kegerakan-Mu di Kabar Baik ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya atas kami semua, darah Yesus sucikan, kuduskan, tutup bungkus kami semua rapat sempurna. Tubuh, jiwa, dan roh kami semuanya aman seperti lindungan-Mu. Tentara malaikat berpasukan berlaksa-laksa banyak keberadaan semanggari melindungi kami. Roh Kudus turun atas kami, kuasa dari Allah yang meninggi menaungi kami. Dan saat ini kami buka hati kami arahkan kepada Kristus. Kami angkat kedua tangan kami. Tangan ini adalah tangan yang menerima berkat-Mu. Tangan yang sama ini juga adalah tangan menjadi saluran berkat-Mu. Saudaraku, di Paskah 2024 ini,
Terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera, berkat yang limpah dari Allah Bapa. Terimalah kuat kuasa dari Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Dan terimalah penghiburan pertolongan dari Allah Roh Kudus. Itu semua dimateraikan oleh darah Yesus terus menjadi milikmu. Menjadi milikku kini dan selamanya. Setiap kita ini berkati Tuhan bersama dengan saya katakan. Amin. Tuhan Yesus berkati. Happy Passover. God bless.